kesempatan saya di situ dirobohkan. Alangkah eloknya kata Pak Camat nih, kalau tanah itu Pak di situ kita bangun kantor lurah. Ibu langsung jawab Nah, kantor lurah ini dijadikanlah halaman dari Masjid Al-Hidayah ini. Saya malam tadi langsung setuju sebenarnya. Jadi setelah tadi bila saya bilang Pak Camat, kita tengok di mana sana. Baru nampak saya betul-betul memang ya masjid ini baru indah apabila ada memang tempat parkirnya. Nah, jadi memang betul-betul tak ada tempat parkir. Jadi saya izin Allah, sudah saya bilang semalam tadi dengan Pak Bupati melalui ini bersama Pak Camat, nanti ajukan ya surat kepada kami, dan insya Allah akan kami segerakan hibah tanah itu untuk umat yang ada di sini. Semoga Al-Hidayah ini tak payah-payah lagi parkir, besok lah diparkir. Saya dah bilang dari Pak Bupati makin cepat makin bagus, karena rakyat jemaah Al-Hidayah itu tak sabar lagi. Pada saya baru pagi ini lupa, betul tak? Nah, saya tak tahu, tapi dalam hati saya sebagai warga masyarakat pastilah syukur, ya kan? Karena memang dia dibutuhkan lah supaya halaman itu bagus, jadi lebih nyaman kita ibadah. Dan kantor pun kantor lurah baru. Kalau Pak Lurah pun senang juga ada kantor lurah baru. Jadi saya bilang Pak Bupati, jadi cepat segera Pak Bupati, kami setuju lah. Di Pak Camat kita ni hebat, orang-orang soleh. Bapak Ibu yang kami hormati, melalui kesempatan ini kami tentunya mengucapkan terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada pengurus masjid yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Kami tentunya sedikit ingin sampaikan kepada kita semua, saat ini tentunya negeri kita ini sebuah negeri yang tentunya kita pelihara dengan baik, sebuah negeri yang mendapatkan keberkahan dari Allah Taala. Karena walaupun beberapa tahun ini, 2 tahun ini kita dilanda musibah negeri kita ini. Semua negara dilanda musibah namanya COVID. Belum pernah dalam sejarah saya ini umur saya dah masuk 69 tahun. Belum pernah saya kena merasakan yang namanya COVID. Baru sekali ini kita tahu, dan ini juga melanda semua dunia. Selama 2 tahun ini alhamdulillah, walaupun kita dilanda dengan musibah, tapi alhamdulillah di satu sisi beliau ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu, karena pertumbuhan ekonominya tinggi. Nah, pertumbuhan ekonomi ini tinggi berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan rakyat. Alhamdulillah juga angka kemiskinan menurun, angka pengangguran juga menurun. Orang dulu selalu pesimis bahwa investasi tidak jalan, tapi terbalik dengan Riau. Investasi malahan di Riau ini sangat luar biasa. Kami ini pemerintah ditargetkan oleh pemerintah pusat setiap tahun dengan namanya target investasi. Ya, target investasi. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, semua target investasi yang ditetapkan pemerintah itu semuanya melebihi dari target yang ditetapkan. Ini syukur alhamdulillah. Ya, tentunya ini semua adalah kehendak Allah, dan tentunya doa ini adalah ikhtiar kita semua. Baik kami sebagai penggerak, bagaimana kita di sini bisa dalam suasana aman damai, dalam suasana kerukunan, dalam sana senantiasa beribadah kepada Allah Taala, dan sekaligus juga selalu berdoa agar negeri kita ini dijauhkan bala dan musibah, dan senantiasa rakyatnya diberikan kemudahan dalam melaksanakan semua kegiatannya, dan mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Taala. Ini tentunya patut kita syukuri. Tidak banyak juga daerah seperti ini. Karena itulah tentunya saya malam tadi juga sampaikan kepada para ustadz. Kebetulan malam tadi para ustadz cukup ramai hadir. Kami memang ada pertemuan dengan para ulama di Rohul. Kami harapkan ini harus kita jaga. Bagaimana jaga kita ini agar memang kita menjadi tentunya orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu. Kami Umaro dan ulama ini tidak bisa dipisahkan. Semuanya pemimpin umat.
Kami pemimpin pemerintahan, ya kalau ulama ini lah pemimpin umat Islam ini membawa ke arah yang benar, yang sesuai dengan syariat Islam, dan sekaligus yang mengajak semakin tinggi orang dapat meningkatkan amal ibadahnya di sisi Allah Ta'ala, agar negeri ini terjaga, agar negeri ini dijauhkan dari segala bala dan musibah. Kita kemarin kan banyak musibah lain lagi muncul, PMK lah namanya. Saya baru tahu kali ini PMK. Ya. Bahkan PMK itu dibuat satgas juga, macam dengan COVID juga, suntik vaksin juga. Masa ternak sapi suntik vaksin? Saya dulu mulut ketawa saya. Apa pula divaksin ini kepada dinas harapan saya? Betul Pak, ini pakai vaksin juga. Bayangkan, sapi dengan kerbau pun suntik vaksin. Kan tak pernah terjadi. Kemarin lagi lebih ngeri kemarin. Terjadi di beberapa daerah, anak-anak meninggal karena ginjal, penyakit ginjal. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini doa kita semua. Allah masih sayang negeri ini. Satu orang pun anak Riau tiada meninggal disebabkan penyakit ginjal. Alhamdulillah. Daerah tetangga kita Sumbar ada, Medan ada, tapi Riau di lingkungan Allah. Ini yang harus kita tahu Bapak Ibu. Artinya ini ada sesuatu yang barangkali keberkahan negeri ini. Allah masih sayang sama negeri ini. Banyak negeri kemarin banjir selama-lamanya. Alhamdulillah kita ada banjir sebentar aja. Kan hujan tak habis sebenarnya. Tahun 2002. Ada banjir kalau kita ada terakhir ini Rohil banjir kemarin, tapi tidak separah teman-teman di daerah lain itu yang banjir berhari-hari tak hilang. Lain lagi terjadi gempa. Nah ini tentunya kita harus jaga diri ini dengan keberkahan yang diberikan Allah kepada negeri ini. Kalau kita tak jaga, siapa lagi? Kita tinggal di sini. Kita tidak mau nggak sehat hidup sini, anak cucu dan sebagainya. Tadi anak-anak yang soleh yang kita lihat sudah mempersiapkan generasi muda cinta Al-Quran. Ini Riau ini sangat tinggi minat masyarakat untuk masuk pondok pesantren. Sangat luar biasa. Kami bertugas di sini tahun 2019, 20 Februari 2019 dilantik oleh Presiden. Waktu itu pendidikan pondok pesantren di Riau ini baru 276. Sekarang jumlahnya 433. Ini masih ada lagi minta izin sama saya juga, mengundang saya untuk peletakan batu utama pondok. Ini selalu sekarang orang ingin meletak batu pondok satu baru 9 pondok satu, atau wisuda pondok. Memang kalau kuat badan saya semuanya saya hadir, tapi juga kadang-kadang tak bisa juga saya semuanya hadir. Ini terakhir minggu lalu SMA Tahfiz Al-Quran. Sini ada nggak saya SMA Tahfiz Al-Quran? Halo. Nah, SMA apa? SMA Tahfiz Al-Quran di Duri. Ini juga kami sama Ustaz. Saya dulu kemarin Duri juga. Tapi saya dulu kemarin tak berkesempatan dari situ. Saya waktu sampai situ, ya sebetulnya saya tak sempat mau ke situ karena memang waktu saya banyak betul kerja kemarin itu. Tapi kalau saya sempatkan diri saya, biarlah saya terlambat datang menghadiri nikah orang daripada saya tak sampai ke situ. Karena saya ada nikah di orang keluarga yang mengharapkan saya hadir juga, dia datang ke kantor gubernur. Kebetulan juga, ya tentunya di rekan mitra kami juga, anggota DPRD Provinsi Riau. Sangat berharaplah saya datang dengan wakil gubernur, sehingga kami berdua lah itu menerima dia bawa undangan sekaligus. Tapi dalam hati saya, ini kalau saya tak sampai ke SMA Tahfiz Al-Quran ini, kesal dia. Salah satu apa yang kami tengok, ini dalam hidup saya, dah 4 tahun saya jadi pejabat sini, belum pernah saya masuk ke itu. Apa yang melekat pada hati saya, Pak Gub, mohon datang setidaknya Pak Gub. Apa yang ada di situ? Kami minta nanti Bapak, anak kami yang SMA Tahfiz Al-Quran ini, dia sudah hafal 30 juz, dia akan sekolah ke luar negeri, dan dia ini sudah mendapatkan sanad dari Syekh yang ada di Palestina. Ada belum di sini? Nah, kau belum ada kan? Nah itu di mana? Nah, tanya, biar aku pergi situ. Diberikan sanad Pak.
Artinya sanad itu pengakuan Syekh bahwa dia itu betul hafal Al-Quran dan dia betul itu. Saya dulu tidak tahu juga cerita sanad. Saya pernah, alhamdulillah pada waktu umroh, saya sampailah sebuah Quran Center yang di Madinah. Namanya Quran Center itu Quraniyah Maqari. Ini akhirnya dari itulah kami buat sekarang ini Quran Center kami itu yang dibangun sekarang di Pekanbaru, kami sambungkan Maqari, yaitu atas inisiatif juga usulan dari para ulama Riau lah, termasuk Ustaz Saidul Amin ini juga termasuk pencetus awal bersama dengan Ustaz Nazir, Profesor Nazir. Maqari ini jadinya kalau di Riau nanti Majelis Al-Quran Riau. Nah, jadi pada waktu saya ke sana itu, saya kenal dengan Syekh itu, pembimbingnya Syekh itu namanya Syekh Dr. Jarullah Abdullah. Awalnya saya bertemu Syekh ini di Jakarta. Kebetulan saya diketemukan oleh anak kita di sini juga, namanya Dr. Satria Antoni. Anaknya anak Kampar, dia kuliah di tamatan dari Universitas Ki Abdul Jadis Jeddah. Karena ini doktor, tapi doktornya doktor geologi. Tapi yang sangat dahsyatnya Syekh ini, dia ini pimpinan pondok Quran Center ini, dia ini dokter rumah sakit tentara. Dokter, bukan dokter spesialis rumah sakit tentara. Nah, ada nggak dokter sini yang hafal Quran? Ada. Baru disiapkan sekarang. Memang saya sudah siapkan anak siap tuh. Malam tadi juga ada calon dokter saya jumpa di masjid itu, anaknya mendapat beasiswa dari Provinsi Riau. Mudah-mudahan itu juga bisa nanti ikut jejak Syekh itu. Ada juga yang sudah saya kirim, alhamdulillah sekarang di Fakultas Kedokteran di UNRI itu memang anak hafiz 30 juz, tapi waktu itu masih saya jadi bupati siap. Itu juga belajar di situ, alhamdulillah insyaallah. Saya tanya dengan orang tuanya sampai saat anak ini IPK-nya juga bagus, jadi masih lancar kuliahnya. Setelah saya ngomong-ngomong, cerita-cerita, rupanya saya ini serius menunjukkan kepada saya apa yang ada di Quran Center itu. Ini kadang-kadang lepas cakap itu Ustaz Saidul waktu sedikit lah. Ini kalau saya ngomong kadang-kadang berlebih. Tapi ini saya ingin meyakinkan umat Islam yang ada di Riau selaku pemimpin. Artinya Al-Quran ini adalah bagian hidup kita yang memang kalau kita ingin bahagia di akhirat. Saya melihat apa yang saya lihat, Syekh ini rupanya setelah saya datang ke sana, dia menunjukkan apa yang ada di situ. Ya, rupanya di situ juga ada studio tempat orang merekam Qori dan Qoriah, termasuk Imam Masjid Nabawi. Jadi kalau Bapak Ibu dengar Imam Masjid Nabawi, nanti kalau pergi ke Mekah atau ke Madinah beli kasetnya itu juga rekamannya di situ. Ya, tapi luar biasanya Pak Ibu sekalian, itu memang tak ada negeri kita lah. Kita bilang tak ada ya lah. Tempat studio itu orang operator yang merekam itu dia hafiz dan ya Allah ya Tuhanku, dia pun dengan lagunya mendekat lebih daripada hakim gitu. Artinya kalau dia hanya sekedar operator aja kan semua orang tahu, tapi tidak itu. Dia bisa dengan lagu, dengan apa pun dia tahu. Sampai dia bisa nyetel-nyetel. Ya Allah ya Tuhan, saya tanya pada Bapak itu, lupa dah Bapak. Berapa lama Bapak kerja sini? Lebih kurang 30 tahun. Sampai saya bilang, Pak, kalau Syekh nanti ikut meresmikan kami, saya tidak mau ikut tuh, nanti meresmikan Quran Center kami, Syekh mau hadir, bisa Bapak hadir. Kalau dibawa Syekh, mau hadir. Saya ingin menunjukkan kepada umat, artinya begitulah hebatnya kalau kita memang cinta dengan Al-Quran ini. Menunjuknya luar biasa dengan Al-Quran itu. Nah, waktu itulah saya melihat dia kumpulkan syekh-syekh itu, ada profesor, dokter semuanya yang ahli-ahli Al-Quran itu dikumpul, juga ada mahasiswa-mahasiswanya yang akan diberikan sanad. Salah satu ada anak Nigeria, orang dari Nigeria, hitam dulu. Nigeria itu Afrika. Disitulah saya lihat dia memberikan sanad
sehingga dikasihlah sanad itu. Sanad itu seperti ijazah, tapi sebenarnya itu bukan ijazah saja, lebih hebat dari ijazah. Saya tengok panjang betul, kan orang itu pakai apa aja, pakai IT. Sama lah kemarin anak Yuri itu pakai IT. Itu kasih. Jadi saya tanya oleh Ustaz yang ikut sama saya itu, Ustaz, apa panjang betul sanad itu? Saya bilang kalau kita ijazah kan sama aja, tak besar lebar segitulah. Rupanya sanad ini bagaimana yang mengajar ini sesuai dengan sampai dia sesilah dia mulai Nabi Muhammad SAW sampai semakin panjang dia semakin panjang pula barang itu kertas yang diberikan baca ijazah. Artinya saya menengok kemarin itu yang anak-anak kita yang di SMA itu dia selain dia tahfiz dia memang diberikan sanad dari syekh yang ada di Palestina. Saya bilang gimana saja syekh Palestina datang berdiri ini virtual. Nah sekarang itu yang kita buat melalui Makori itu bahasa Quran. Jadi kami kenapa ini sudah disetujui? Karena kami sudah berbincang dengan syekh karena itu di Madinah itu kami sudah berbincang juga dengan syekh yang Rabithah Islami yang di Jeddah. Nah ini dalam rangka tentunya bagaimana kita mempersiapkan insan-insan yang Al-Qurani yang betul-betul bisa memelihara negeri ini agar negeri ini tetap dalam suasana keberkahan. Saat ini kami juga melalui Pak Camat ini, Pak Camat tahu nih, kita juga memberikan bantuan keuangan untuk seluruh desa. Yang di situ juga bantuan keuangan kami ada untuk Ustadz Guru Tahfiz. Tujuan kami siar Al-Quran ini tidak hanya di kelurahan, tapi sampai di seluruh pelosok desa. Karena ada 1.591 desa di Riau ini. Kami sudah sampaikan kepada desa, jangan lupa ini. Saya selalu memimpin dan menyiapkan generasi Al-Quran ini. Kalau ini tidak mempakan, Miko ya berasal saja. Aku sebagai pemimpin sudah menyiapkan itu. Karena saya ingin dalam hati saya ada umur saya. Kalau ini dipelihara, insya Allah dia selamat di akhirat. Allah sayang sama negeri ini, jauhkan bala musibah. Allah akan senantiasa beri keberkahan negeri ini. Kalau berkah negeri ini, rakyatnya sejahtera. Kalau rakyat tak sejahtera, apa gunanya negeri ini? Ya kan banyak pertama-tama miskin. Ada macam sakit macam-macam cobaan Allah. Itu saya tidak harapkan gitu. Karena itulah kami siapkan ini agar mempersiapkan umat Riau ini. Kita tahu kan Melayu ini identik dengan Islam. Tapi ini kan hanya dengan cakap aja. Ini kan harus kita buat dalam rangka kebijakan kita untuk umat. Tahu lah dari awal dulu, kalau bisa cakap, dari dulu aku tahu lah Melayu identik dengan Islam. Ya, ada bisa dikasih syarat-syarat hujah-hujah. Tapi ini kalau tidak diwujudkan dalam keseharian kita, yang sama juga tidak. Jadi artinya kami ingin bagaimana ke depan ini generasi kita ini generasi yang bukan generasi lemah. Kan itu yang diharapkan Nabi kita ini. Generasi yang kuat, generasi yang soleh, generasi beriman, generasi punya kualitas. Orang Riau ini cerdik-cerdik semua Pak. Saya ada banyak juga ini kemarin saya dikunjungi lah silaturahmi, kebetulan kawan saya deh ayahnya. Pada waktu Piala Dunia kemarin, saya diberitahu ayahnya. Di saya sama aja, karena saya sekolah SMP, sama. Bilang, itu anak saya sekarang yang mengatur internet untuk Piala Dunia. Nah, mengatur, mana itu sebenarnya awal soal internet tak paham juga. Dia kan sekarang jaringan internet katanya 5G itu kan baru pertama dikomersilkan dunia itu melalui Piala Dunia Qatar kemarin. Nah, berapa juta orang sedunia ini menonton Piala Dunia itu. Dia ikut mengatur itu. Namanya Mahdi Rokan namanya. Itu Rokan Bandung, Rokan ini, karena dia Rokan Hili. Rokan Hili, Rokan Hulu sama aja. Saya kan Rokan Hili, ini Rokan Hulu. Nah, jadi kebetulan sama lah sekampung sama kami itu anak ini, Mahdi Rokan. Jadi anaknya nama Mahdi Rokan. Kemarin viral dia. Masuk di medsos masuk itu. Ada anak Indonesia yang mengatur jaringan internet 5G dalam rangka Piala Dunia ini.
balik kampung ya. Semalam adiknya nikah. Jumpalah aku dengan orang pintar Indonesia ini. Saya tanya pada dia, berapa tahun dia kerja di Qatar lah? 13 tahun Pak. Mak lama betul itu. Apa jabatan di situ? Wakil manajer Telkom Qatar. Bukan Telkom Indonesia. Wakil manajer Telkom Qatar. Kan bangga gitu. Saya dulu pergi Saudi Arabia waktu umroh, ketemu dengan dia orang dari hati juga tengok. Padahal dia bos Toyota Saudi Arabia, kerajaan Saudi Arabia. Bapak tahu nggak kerajaan Saudi Arabia itu besar kan? Dia manajernya. Saya tanya berapa tahun loh di sini? 30 tahun. Itu Jepang Toyota itu, bukan Indonesia punya. Ada juga yang kerja Indofood, anak pelalawan tuh, 8 tahun gitu ya. Ada juga anak siap, dia juga kerja situ, istrinya pun jadi dosen gitu di Saudi Arabia. Itu anak siap kerjanya Amerika. Aku bilang kalau kita kerja Amerika, kalau kita Saudi Arabia, sekarang kerja IT Pak. Nah, dari sini aja malah IT untuk Amerika. Mereka kan dapat gaji di Amerika. Kalau orang bodoh dapatkan gitu. Apalagi saya juga kemarin ke Mesir. Saya juga ke kampus yang dibanggakan oleh orang tua kita ini, Al-Azhar. Saya ketemu juga anak Riau, yang paling banyak anak lokal banyak orang Mesir. Itu ada sekarang paling banyak anak Riau yang kuliah di luar negeri itu adalah Mesir, Al-Azhar. Ada 631 anak. Kami bangga melihat anak itu. Apa yang dibilang rektor pada kami bertemu dengan rektor? Anak Riau ini cerdas. Anak Riau ini baik kelakuannya. Saya tanya duta besar kita yang ada di Mesir, betul anak Riau tak pernah berlaku macam pintar dan baik dari kelakuannya. Nah, kalau ada nanti mau ke Mesir dan bapak jaga nama baik Riau. Saya senang bangga sejak pemimpin. Rupa anak Riau ini tak salah lagi. Dikirim keluar negeri hebat-hebat semua. Ini baru saya dapat informasi juga dari orang yang alumni Mesir juga, katanya ranking 4 dunia Riau. Apalagi kecil Riau ini. Ya, tapi hebat gitu. Tapi ini semua kan Allah yang memberikan kehebatan ini. Kalau kita tak jaga, siapa lagi jaga? Nah, itu yang ingin saya sampaikan pada subuh ini sedikit. Mudah-mudahan dengan kehadiran kami ini ya menggerakkan hati umat agar senantiasa kita menjaga keberkahan ini, kita senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah Ta'ala, dan sekaligus jangan lupa anak-anak ini diberikan pendidikan. Jangan nanti sampai anak Melayu tak pandai membaca Al-Quran, sedih kami. Kami sudah siapkan fasilitas, tapi tidak siapkan. Bantuan keuangan juga kita berikan untuk posyandu, kita berikan juga untuk bagaimana anak fakir miskin, termasuk juga untuk stunting, untuk pelatihan wirausaha muda, para pemuda-pemuda kita agar tidak menganggur di kampung, dia punya keterampilan. Itu semua tujuan kami agar nanti ekonomi Riau ini tetap terjaga. Ekonomi Riau ini bangkit. Anak Riau ini tetap kami harapkan bisa berprestasi, dia tidak kalah dengan anak-anak dari seluruh Indonesia ini. Dan kami bangga dengan itu, dan mudah-mudahan ini mari kita jaga negeri ini agar senantiasa mudah-mudahan Allah sayang kepada negeri ini, Allah berikan rezeki pada umatnya, dan sekaligus dijauhkan dari segala musibah. Amin. Kami kira itu saja, dari kurang maaf. Bila kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.